berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya kepada Mas Yono untuk bisa memberikan kata sambutan. Kepada Mas Yono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, hari ini pengabdian masyarakat oleh Pemda Jabar berlangsung di seri yang ke-6. Setiap tahapan seri selalu kita evaluasi. Untuk perbaikan, apakah materi yang diberikan tepat guna, tepat sasaran, dan membawa kemanfaatan bagi para peserta. Untuk itulah hari ini kita mulai hal yang baru, berharap semua peserta melakukan pengukuran sebelum latihan, sebagaimana disampaikan oleh Mas Gigi tadi, supaya mengisi Google Form. Nah, dari situ nanti kita akan bisa melihat, memonitor apakah ada kemanfaatan dari latihan olah nafas imunitas ini. Tentunya setiap tahapan dari seri yang akan kita gelar, kita akan lakukan upaya-upaya perbaikan dengan harapan bisa membawa kemanfaatan, kebugaran bagi masyarakat luas, dan tentunya ingin kita ikut berpartisipasi menjaga kebugaran masyarakat pada umumnya. Saya kira itu, mudah-mudahan pengabdian masyarakat oleh Pemda Jabar ini membawa kemanfaatan, berguna bagi semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas prakata pembukanya, Mas Yono. Untuk materi selanjutnya akan langsung dipimpin oleh Mas Wahyu. Kepada Mas Wahyu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mas Adi, bagus. Bagus, Mas. Oke, terima kasih Mas Adi. Selamat untuk peserta yang lain mungkin diharap bisa di-mute dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian, Pak Kapenda, Mas Yono, dan para senior-senior sekalian ya. Sana ditulis tentang olah napas untuk komorbid. Kemudian oleh tim diklat ya sebenarnya, tapi karena agak sibuk, Mas Kadiklat di Unhad, kemudian Mas LD juga lagi di Pajajaran ya barusan. Terus Mas GG juga lagi seminar, jadi saya lagi yang nongol ya, nggak apa-apa, jangan bosan. Insya Allah nanti kita latihannya dikhususkan nanti gitu untuk nanti. Jadi seperti kita tahu bahwa komorbid untuk COVID itu banyak ya, diantaranya ada gula, jantung, hipertensi, dan penyakit lainnya gitu. Tapi yang unik ini salah satunya adalah gula darah ya. Karena gula darah itu bisa menyebabkan darah tinggi juga, bisa menyebabkan penyakit jantung juga. Lalu dengan COVID juga bisa gulanya bisa meningkat dan lain-lain ya. Nah, alhamdulillah dengan latihan olah napas itu diantaranya banyak sebenarnya untuk meningkatkan imunitas atau mencegah dari virus, termasuk virus COVID itu ya, dengan olahraga, misalnya. Dengan diet makanan, ya, mengurangi makanan gula, karbohidrat, kemudian dengan berjemur, ya. Terutama katanya berjemur itu yang bagus itu pas tengah hari, jadi tidak ada bayangan di tubuh kita ya, tidak usah lama-lama karena panas, paling 15 menit kan, menurut salah satu dokter ortopedi ya, bahwa yang terbaik itu antara jam 11 sampai jam 1 atau jam 12 ya, pas matahari lagi nyotol, bayangan kita itu lebih pendek gitu kan. Itu yang lebih bagus katanya. Kemudian sikap dari kita juga tenang, rileks, santai gitu ya. Di antaranya dengan napas ini.
kita ambil contoh nih supaya lebih semangat latihan, bahwa dengan napas itu ternyata sangat signifikan sekali untuk untuk menurunkan salah satu penyakit diantaranya ini gula. Nah, ini diantaranya ya. Awal latihan 170, kemudian latihan 15 menit, turun 91, kemudian latihan 15 menit lagi, sampai turun 70 ya. Satu. Kemudian satu lagi, ini santai aja ya, karena isi saja. Nah, ini yang paling ini ya, yang paling ini pengalaman tersendiri ini. Sebenarnya aslinya 600 cuma tidak sempat terfoto ya. Jadi pas ada malam-malam ini 8 kali ada orang yang teman lah gula katanya. Jadi emang awalnya dia tidak punya penyakit gula ya. Jadi setiap diperiksa itu darahnya, gula darahnya paling 120, 130 gitu, nggak terlalu tinggi ya. Pas suatu saat tiba-tiba pusing badannya, udah mau pingsan katanya. Nah, saya curiga gula, tapi kata beliau enggak, saya nggak gula katanya. Saya nggak ada turunan gula, kemudian gulanya juga selalu normal kalau diperiksa itu. Nah, penasaran dicoba diperiksa dan ternyata 600 sekian hasilnya itu ya. Nah, kemudian dengan olah napas ini diantaranya 15 menit pertama 502 turun. Kemudian dilatih lagi 10 menit, 15 menit, turun lagi sekian. Ini satu malam ini sampai 297. Ini hanya satu malam ya, berarti hampir 45 menit dengan jeda 5 menit yang dulu. Karena dia sudah hampir pingsan lah dengan gula 600 sekian, karena biasa dia normal 110, 120. Tapi pasien udah pada buka ya? Kemudian besoknya dicoba lagi, turun segini. Besoknya lagi, coba lagi turun segini. Kemudian besoknya lagi sampai 200 ya. Dan dari situ tidak ini lagi, cuma dia olah napas terus. Alhamdulillah sampai sekarang dia normal kembali. Dan ada beberapa orang yang tidak terobati ya, misalnya dengan napas, ada yang masuk rumah sakit, ada beberapa orang teman saya juga. Sekarang itu sampai bisa prastruk ya, stroke ringan, stroke ini. Jadi perbaikannya itu dengan obat, orang bukan tidak percaya dengan obat ya, tapi ya begitulah, makan obat turun, makan obat naik lagi. Tapi ini diantaranya dengan napas ini, diantaranya ini ya bisa turun sampai 200. Ini termasuk aja. Kemudian bisa untuk yang lain juga ya, diantaranya ini. Diantaranya ini diantaranya pernah ada yang epilepsi ya, dia udah umur 19-20 tahun. Epilepsi hampir kambuhnya itu hampir tiap hari kambuh kejang, tiba-tiba jatuh pingsan. Jadi dia jarang kemana-mana pakai kendaraan ya, atau pergi paling ditemenin gitu. Nah, dengan olah napas ini, karena si epilepsi itu gelombangnya atau frekuensinya itu kan di atas gamma ya, gamma itu 30 sampai 100-an lah, dia itu bisa 300 ke atas. Nah, dengan olah napas ini bisa diturunkan si gelombang frekuensinya itu hingga turun dengan olah napas. Akhirnya dia ini dalam beberapa bulan hanya beberapa kali saja kesehatannya itu setelah latihan 3 hari lah di rumah. Jadi dilatih dulu, kemudian dia latihan di rumah tersendiri. Dan sampai sekarang katanya alhamdulillah, paling kalau lupa latihan 1 bulan 1 kali. Jadi diantaranya. Jadi sebenarnya napas tuh nyambung ke sana kemari ya, yang kita anggap enteng bahwa hanya begitu-begitu doang gitu ya.
banyak teman saya juga kalau diajarin itu ngapain kayaknya cuma gitu-gitu aja ya. Tidak ditanggapi lah. Tapi ternyata bisa untuk segala macam ya kalau dilatih dengan benar. Bahkan ada yang begitu ikut ini, ada teman ikut ini acara ini, kemudian tidak pernah dilatih karena untuk apa katanya. Suatu saat dia terkena COVID, ingat napas ini, kemudian dia latih. Alhamdulillah cepat penyembuhannya ya sampai dengan itu. Nah itulah diantaranya. Sekarang kita latihan lebih progresif lagi ya, lebih progresif lagi. Kemarin menyebar di WA tentang apa? Tentang mencoba tahan napas ya, buang tahan. Nah, kita coba kekuatan kita ya, karena ini benar bagus ya napas ini. Jadi kita coba nanti share dulu ininya. Nah, ini kemarin kan banyak beredar tentang ini ya. Ini satu hitungan itu 5 detik sebenarnya, itu satu putaran ini 5 detik hitungnya. Jadi di sini sampai 10 atau 5 detik kali 10 50 detik ya. Nah, menurut suatu penelitian bahwa di antara kebiasaan atau normalnya, bukan normalnya, rata-rata orang itu di antara 20 sampai 25 detik ya, berarti di antara 45. Makanya disebutnya strong di sini. Jadi kalau misalnya di bawah 15 apalagi 10 sini, ini terduga atau diduga ada suatu penyakit yang akut atau kronis seperti COVID misalnya, paling kuat 10 detikan ya. Nah, ini sampai 50 sampai 10 atau 50 detik itu optimal ya, sampai 60 detik. Apalagi yang lebih dari itu ya, seorang atlet atau seorang orang yang fit badannya pasti di atas 10. Nah, kita kalau anggota MP banyak latihan napas, kita coba aja bener nggak nih tubuh kita ini fit atau bagus di sini. Nah, sekarang kita coba ya. Dan kita nanti coba bagaimana cara meningkatkan kekuatan napas itu. Kita coba awal berapa, kemudian nanti latihan sebentar, kita coba lagi, latihan lagi, coba lagi. Ini ada step-stepnya ya latihannya. Nah, nanti setelah latihan ini kita latihan khusus untuk pembakaran gula, untuk kolesterol dengan gerakan ya. Kebetulan kalau nggak salah di sini anggotanya yang hadir itu banyak anggota MP ya, jadi tidak asing lagi, tapi nanti kita contohkan dengan napas Garuda ya. Nah, sebelum itu biar semangat saya kasih contoh dulu ini ya, di antara yang sudah latihan beberapa minggu, beberapa bulan, dia bisa tahan napas lumayan kuat ya. Kita lihat dulu biar semangat. Bentar ya. Nah, kita tonton dulu videonya ini ya. Kita lihat dia kuat berapa detik ya setelah buang napas ya. Nah, kita mudah-mudahan bisa, karena latihan nanti kita latih bagaimana cara meningkatkan kekuatan tahan napasnya, karena berhubungan dengan kekuatan tubuh dan metabolisme ya. Kita lihat. Kita tarik napas, kemudian buang napas. Ini kelihatan ya. Nah, detiknya ini mulai, kemudian ini saturasinya, nadinya 99. Ini nadinya. Ini nanti ke cakra juga terekam ya, nanti 16 detik, masih kuat ya. Sudah 35 detik. Ini cakranya sampai ke mahkota ya, sampai menyala ke atas nih. Jadi berpengaruh ke sini ya, bisa kelihatan, bukan hanya ini aja. Menyala.
Udah 55 detik. Mulai turun saturasinya. Sudah 1,5 menit nih. Nah, dia sampai 2 menit 25 detik ya, buang tahannya itu. Jadi kelihatan di monitor itu saturasinya menurun terus. Jadi kalau buang-buangan saturasinya nggak akan turun ya. Saturasi tahan terus, kemudian ada rekaman cakranya, jadi sesuai yang kemarin dipaparkan oleh Mas Budi sama Mas Hendratmo bahwa di tubuh-tubuh itu ada frekuensi-frekuensinya ya, masuk cakra itu nanti ke organ-organ mana. Nah, dengan napas itu kita bisa pengaruhi si frekuensi tersebut untuk penyembuhannya, untuk sesuatu. Bisa dengan napas, bisa dengan musik yang menghasilkan frekuensi sesuai frekuensi yang di tubuh tersebut. Nah, saturasinya udah mulai naik lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita sebelum latihan kita coba ya. Kita sebelum latihan apa-apa kita coba kuat berapa detik ya. Latihan napasnya kuat berapa detik kira-kira kita. Oh, bentar. Oke, kita coba ya. Kita coba kuat berapa ini? Kita kuat berapa detik napasnya? Duduk rileks, duduk santai ya. Tangan boleh di atas lutut. Boleh bersila duduknya, boleh bersandar juga. Persiapan ya, persiapan, rileks, tenang. Bareng-bareng, persiapan. 3, 2, 1. Tarik napas. Tarik banyak. Buang napas sampai habis, buang, habis, tahan. Coba kita kuat berapa nih? Nanti boleh ditulis di chat coba kuat berapa nih? 5 sampai 50 aja. 15 detik. 20 detik. Kalau nggak kuat tarik aja, coba aja kuat berapa. Puluh detik.
Unsur kuat 8. Oke, 10 ya. 50 detik ini batas ininya. Ada yang 15 detik, ada berapa lagi? 15 detik, 25 detik itu di ambang-ambang yang biasa saja ya, yang normal biasa saja. Terus 10 detik dikhawatirkan kalau di bawah 15 detik itu ada hal-hal yang mengganggu ya, seperti misalnya penyakit kronis, misalnya COVID, virus lain atau penyakit jantung. Ya, kita tingkatkan 30 detik bagus, 20 detik lumayan. Kita targetnya 50 ini ya, 50 atau lebih. Nah, kita coba sekarang kita latihan 1 kali 1 putaran, terus kita tes lagi naik enggak nih ininya apa detiknya ya. Nah, nanti setelah selesai ini nanti kita latihan full untuk latihan pakai napas Garuda ya, regenerasi sel dan lain sebagainya. Nah, kita coba dulu biar napasnya kuat dulu ya. Tuh, ada yang 40 detik, oh mantap. Anda sampai 50, nah ini mantap ya. Oke, kita coba dulu, kita tarik napas, buang napas dulu ya. Caranya seperti ini nanti. Caranya, jadi tarik napasnya hanya 50% ya. Kalau biasa kan hanya narik panjang, atau narik cepat juga, nariknya full. Nah, kita nariknya hanya 50% ya, 50% atau 75% paling banyak. Jadi narik segitu aja, buangnya panjang. Di mulut aja biar bisa panjang ya. Nah, nanti hidung-hidung boleh. Hidung-hidung juga boleh, cuma biasanya kurang ini. Kurang itu kan, tapi kalau mulut bisa panjang. Tarik hidung pendek, buang mulut panjang. Nanti kita instruksinya dari saya, tarik. Tapi nariknya jangan banyak itu, hanya sedikit ya, 50%. Buangnya panjang, buangnya 100% lebih. Nah, gitu, tarik sedikit, buang panjang. Jadi bisa tariknya 2 detik lah, atau 1 detik, cuma sedikit ya. Jadi pokoknya nariknya 50-75%, nggak banyak itu, hanya. Nah, seperti itu. Nanti setelah 1 menit latihan itu, kita coba lagi pakai ini ya. Oke, kita mulai, matanya pejam. Ingat tariknya sedikit. Nanti ada bapak saya, tarik hanya segitu, buang. Panjang, kata saya tarik lagi, tarik sedikit. Buang lagi panjang. Nanti setelah itu ada napas ini, napas biasa. Kalau napas biasa aja. Mau gitu bisa, mau diam biasa. Tapi kalau bisa napasnya narik banyak, buang banyak. Nah, 30 detik itu. Sekarang napasnya 75 atau 50%, buang panjang. Selama 1 menit, nanti kata saya cukup, baru napas biasa 30 detik. Nah, nanti kita bareng-bareng aba-aba yang ini ya. Meningkat nggak dari tadi yang 10 detik atau yang 20 detik, ya, harusnya bisa meningkat. Tapi syaratnya harus dengan rileks dan tenang ya. Nggak boleh kejang, apalagi habis olahraga, makanya ada buang tarik tadi. Oke, persiapan. Selama 1 menit ya, bentar saya inikan dulu stopwatch-nya. Rileks dulu, tenang. Ini soalnya syaratnya harus rileks dan tenang ya. Napas ini. Kalau misalnya kuat 10 tapi habis olahraga berarti tidak akurat kalau begitu ya. Oke, persiapan 1 menit ya. Tarik 50%, buang full panjang. Tarik, buang. Tariknya sedikit. Itu kira-kira aja 50%, 70%. Kalau biasanya full kan itu, ini mah buangnya habis. Nanti gunanya untuk apa? Nanti di belakang diinikannya. Kita mulai, mata pejam, lebih rileks lagi, lebih tenang. Kita mulai. Tarik napas, buang napas panjang. 3, 7, 8, 9, 10. Tarik napas, buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tarik napas,
Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Tarik napas. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Tarik napas. Buang napas panjang. 8, 9, 10. Tarik napas. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik napas. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik napas. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik napas. Buang napas. Cukup. 1 menit 30 detik ya. Sekarang tarik napas biasa. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. 100% tarik. Buang. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Oke, cukup. Kita coba ya. Kita coba pakai hitung pakai ini. Kita rileks dulu, kita lebih tenang lagi. Nanti langsung tarik napas, ada obat tarik napas, kemudian buang napas. Pas buang napasnya harus rileks, harus tenang ya. Mata pejam, tangan di samping, rileks, tenang. Rasakan semua yang terasa, ada kebas-kebas, ada apa, biarkan oksigennya menyebar ya. Jadi ini seolah-olah puasa oksigen dengan maksud untuk menyebarkan oksigen akhirnya ya. Persiapan, rileks, tenang. Tarik napas panjang, tarik. Buang napas habis. Tahan. Mata pejam ya, nanti lihat detiknya kalau sudah buka mata baru lihat sampai berapa. 5 detik. Lebih rileks lagi, lebih tenang lagi, lebih dinikmati, dirasakan. Jangan ada kejang-kejang di tangan, di kaki, kerut-kerut di wajah. Tenang semuanya, rileks. ...20 detik. Lebih rileks lagi, lebih tenang lagi. Kalau nggak kuat, tarik nafas biasa lagi. ...35 detik. Lanjut lagi. 40 detik. 45 detik. Oke, 50 detik. Coba sekarang ada peningkatan nggak dari yang tadi misalnya 10 detik, sekarang bisa 15 detik, 20 detik. Ditulis aja di chat kalau ini bisa. Tuh, ada 25, 20 ke 35. Saya jadi 35. Itu ya. Jadi ya antara caranya seperti itu. Jadi terus ditingkatkan ya. Napas 50% dulu, 50%, 70%, kemudian buangnya panjang, kemudian napas biasa. Coba lagi. Nah, nanti kalau misalnya hari ini sekian detik, naiknya hari besok, nanti lama-lama bisa seperti yang tadi ya, bisa 2 menit lebih, bisa 1 menit lebih. Nah, itu yang paling ini. Jadi sebenarnya
olahraga seperti biasa saja sambil duduk, sambil ini, tapi efeknya itu lebih dari olahraga jogging atau apa ya. Jogging menghasilkan napas ngos-ngosan dan nanti akhirnya harus seperti ini. Makanya habis olahraga, direct dulu kita coba ini. Jadi coba olahraga gerakan, olahraga napas. Ada yang 15 menit meningkat jadi 30, mantap. Sekali lagi kita coba ya, meningkatnya lebih ini enggak, lebih mantap lagi. Napasnya dipaskan lagi ya, disamain lagi. Buang banyak. Tarik 50%, dikit buang panjang. Tarik, buang panjang. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu selesai baru narik napas panjang, buang panjang. Maksudnya narik banyak, buang banyak. Nah, sampai ke 50 katanya Pak Guntur. Mantap. Kita lanjut sekali lagi ya. Persiapan, lebih mantap lagi napasnya. Itu juga nggak apa-apa ya, nggak usah pelan. Nggak apa-apa. Justru ini latihan power napasnya. Nah, penting pas begitu buang napas itu, belajar merilekskan seluruh tubuh. Tarik. Rileks semua, tubuh rileks, jadi seolah-olah kekejangan, beban semua dibuang. Tarik nafas, buang lagi, makin rileks lagi. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya akan lebih meningkat lagi, lebih bagus ya. Oke, sekali lagi ya. Siapaan? Tarik nafas, buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Buang nafas cukup. Oke, 1 menit 30 detik ya. Sekarang lanjut dengan tarik nafas banyak, buang banyak. Sama ya, makin rileks, makin tenang untuk persiapan nanti tarik nafas buang ya. Persiapan. 1 menit kurang aja ini. Tarik nafas, buang nafas. 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 Cepat, tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Cukup. Persiapan sekarang.
Tarik napas banyak. Tarik. Buang napas. Tahan. Kita coba lagi, harus meningkat ya, minimal 2 detik, 5 detik, 10 detik. 5 detik, makin rileks, makin tenang. Jangan bergerak badannya, jangan ada kekejangan. Di jidat, di tangan, semuanya rileks ya. 15 detik. Tenang, makin rileks. Tiga 30 detik. Nanti tulis di chat ya, meningkat nggak sampai berapa. Oke. Kalau yang masih kuat lebih dari 50, lanjut aja. Oke, ini sudah sampai 50 ya. Oke, kita lihat ya, ada peningkatan dan ada tuh 20 naik 30, 15 jadi 25. Nah, 25, 35, 50 mantap ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan hanya tahu gambarnya nanti 35 jadi 50. Mantap nih Pak Ayi Sutomo. 20 jadi 35, 30 jadi 50. Oke ya. Jadi jangan hanya lihat gambar, ini nanti bisa ini banyak ya untuk coba-coba latihan. Di sebelum latihan ke yang ini, coba dulu kekuatan napas kita. Jangan sampai kita ahli napas nih ya. Sampai 25 detik lagi aja udah tersengal-sengal pengen narik napas ya. Yang biasa olah napas minimal harus lebih dari 50 detik atau 1 menit. Kalau kurang berarti ada sesuatu tuh ya di tubuhnya. Bisa karena suatu penyakit, bisa kebanyakan merokok juga. Nah, tuh, jadi bisa dilatih ini ya. Nanti bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai seininya. Dan ini ada manfaatnya, bagus ya, manfaatnya banyak. Bahkan yang dilatih hanya ini saja, yang dilatih sehari 2 kali, 3 kali bisa menyembuhkan penyakit, misalnya asma, ada penyakit alergi ya. Ini menurut penelitiannya yang napas ini. Alergi, ada asma, ada banyak ya. Terutama untuk asma ini paling bagus olah napas seperti ini. Dan untuk menguatkan performa kita dalam bernapas. Sekarang kita lanjutkan ke napas intinya ya. Nanti kita coba napasnya bertingkat. Ini juga sama bertingkat, tapi pakai gerakan ya. Dari gerakannya Garuda nanti ada contohnya. Ada gerakan Garuda dari napas, tahan napasnya dengan pakai oksigen, yaitu tarik napas kemudian tahan itu dengan oksigen, dan nanti terakhir buang napas tahan sambil bergerak ya. Tapi bertingkat terus dari awal sampai ini bertingkat. Kita lihat dulu yang bukan MP, barangkali belum tahu napas Garuda, ini kita tonton dulu ya sebentar. Caranya kita tonton dulu untuk contoh. Kita share dulu. Nah, ini. Nah, Garuda seperti ini ya. Nanti bisa langsung di tangan saja. Karena tidak tarik buangnya tidak akan banyak ini untuk tadi, karena tadi tarik buangnya sudah dari awal tadi sambil mencoba kekuatan. Nah, sekarang nanti kita langsung ini. Ini contohnya ya. Seperti ini napas Garuda itu. Nah, nanti seperti ini. Tangannya di dada, seperti itu. Kalau yang anggota MP pasti tahu ya.
pengejangan Mas ya? Oke, nah seperti itu ya, napas Garuda bisa ya, satu kali ya. Jadi nanti napasnya di tangannya di sini. Tapi tadi kan sudah napas tarik buangnya sudah ya, jadi sekarang tidak tarik buang lagi, tapi saya hitung nanti buang napas langsung, buang napas sampai 10. Tahan dulu 5 nanti saya hitung, kemudian tarik lagi 5, kemudian bergerak ya seperti tadi. Sampai 20 saja. Nanti bertingkat 20, 30, 40, 60 ya. 10 ke belakang, nanti 10 lagi tutup ke depan ya. Selesai. Nah, dan tidak kalau ini tadi buang napas, ini tarik napas. Saya hitung nanti buang napas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian tahan 5, masih di dada tangannya, nggak usah nunduk juga. Buang napas 10, nanti saya hitung. Tahan. Nanti ada beberapa tarik sampai 5. Tahan napas ya. Jadi napasnya di dada, kemudian bergerak. Saya hitung 20 dulu. 10 ke sini, samping, 10 lagi ke depan ya. Nah, 10 sampai samping, 10 lagi ke depan. Nanti pas sudah ke sini, baru buang napas. Buang napasnya saya hitung juga, nggak boleh. Nggak boleh, saya hitung juga. 1 pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bareng ya. Dan itu istirahat sebentar, seperti itu lagi, meningkat jadi 30. Oke, jadi nanti langsung di dada, ada apa buang napas, buang. Saya hitung nanti, ada apa buat tahan, tahan, ada apa tarik-tarik sesuai, sudah tarik, 1, 2, 3, 4, 5, nah, baru bergerak. 10 ke belakang, 10 ke depan, nah, kuat, buang napas. Nah, kuat, buang napas ke bawah. Nah, 10. Nah, kuat, langsung bawah. Bisa ya? Oke. Kalau bisa persiapan, mata pejam, tangannya di dada ya. Tangannya di dada, nanti bergeraknya seperti ini. Nah, tinggal gitu aja gampang. Nggak usah ada kekejangan di dada atau di perut, hanya tangannya aja ya. Nggak usah terlalu kejang juga. Biasa aja. Yang penting agak keras supaya tidak jatuh ya. Ini agak jatuh, yang contoh ini harusnya rata-rata pundak aja. Seperti terbang gini, rata-rata pundak. Ini. Nah, jangan jatuh ke bawah sini, tapi rata-rata pundak. Sini. Oke, bisa ya. Banyak anggota MP di sini. Oke, persiapan. Tangan di dada. Tangan di dada, persiapan. Relax. 1, 2, 3. Buang napas sampai habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak. Silakan ke depan bergerak.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang nafas. Pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Bisa ya, 1 kali 20 tadi, sekarang saya hitung 30, pas bukanya 15, tutupnya 15. Oke, persiapan, masih di dada seperti ini, tempelkan saja. Kalau yang sudah biasa Garuda, silakan mau dorong tarik juga. Tapi kalau yang umum, tempelkan saja. Nanti ada baba bergerak ya, pelan, sesuaikan, 15, 15. Tadi 20, sekarang 30, 15, 15. Persiapan. 1, 2, 3. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak, dorong ke depan. 1, 2, 3. Pelan ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bawa lagi ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buang napas pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Oke, bisa ya. Sekarang sekali lagi yang seperti ini sampai tadi 30, sekarang 40 ya. 40 tapi full ya. Buang napasnya bisa berdesis kalau FP. Kalau nggak bisa berdesis, bisa buang biasa. Bagusnya berdesis ya. Gigi ketemu. 10, tahan 5, tarik 5, langsung bergerak. Nah, sekarang 20 ya, 20, 20, jadi 40. Makin full, ininya makin keras tangannya. Ininya makin keras. Nanti sampai ke sini 40, buangnya juga 10. Saya hitung. Jadi enggak, walaupun tersengah-sengah mau buang napas, tahan ya. Biar bagus. Di situ olah napasnya jangan. Saya persiapan napas di dada lagi, tangan di dada. Sekarang 40 ya, naik ya. Dari 20, 30, 40. Persiapan. 1, 2, 3. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak, dorong ke depan. Saya hitung 20. 2, 3, 4. Pelan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bawa ke depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buang napas. Pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Oke, seperti itu ya. Relax dulu, napasnya santai dulu. Udah 3 set nih. Bisa relax dulu, tarik buang, tarik buang, tarik buang.
terus, tarik buang, sendiri. Ya, relax dulu. Oke ya, jadi ada maksudnya ya, napas-napas tadi itu napas hipoventilasi ya, hipoventilasi dengan isi. Napas kering dengan isi. Nah, setelah ini kita masuk ke napas kering ya, untuk regenerasi sel dan lain-lain. Ini mempengaruhinya pas hipoventilasi itu untuk mengeluarkan hormon endorfin tadi ya, hormon oxytocin lah dan lain-lain. Ini menurut penelitiannya ya. Diingkan heula di minta mama narik tanah ditahan heula narik teh ke buang. Sekarang kita coba napas kering murni ya. Kalau tadi narik napas, kemudian tahan baru bergerak. Nah, sekarang kita buang napas baru bergerak. Oke. Sekarang kita buang napas baru bergerak. Hitungannya sama. Buang napas saya hitung, kemudian tahan, tariknya saya hitung, kemudian buang napasnya saya hitung, sampai 10 buang napasnya. Setelah 10 nanti bergerak ya. Jadi dalam keadaan kosong oksigen, buang oksigen, nanti ikuti aja ya. Ini 20 dulu, tapi ini napasnya kering, beda dengan yang tadi ya. Dalam keadaan isi oksigen, bergerak. Nah, sekarang dalam keadaan oksigen habis, bergerak ya. Hitungannya sama, saya hitung, pokoknya ikuti aja instruksinya ya. Oksigennya, gerakannya sama seperti ini. Jadi tangannya siap di dada, di depan dada, posisi Garuda. Oke, persiapan. Ini napas kering ya, diikutin aja. Kalau ada buang napas, bergerak, nah itu berarti bergerak. Hanya 20 saja, tapi ini full, tidak ada oksigen ya. Persiapan. 1, 2, 3, buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5. Buang napas. Habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bergerak ke depan. Saya hitung 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa lagi ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang nafas. Oke, jadi semuanya diatur ya, termasuk tarik nafas, buang nafasnya pas begitu tersengal-sengal. Kalau biasa latihan itu udah seperti itu. Nah, kalau ini tetap diatur. Pas begitu tersengal-sengal, tetap buang nafasnya 10 kali. Jadi semuanya terkendali ya. Nah, itu untuk jadi si stres itu bukan jadi penyakit di kita, tapi si stres itu bisa jadi pengobatan ya. Bisa jadi harusnya pembuluh darahnya mengkerut. Nah, ini tetap melebar, tetap hormon-hormon itunya keluar menurut penelitiannya. Sekarang kita tingkatkan 30 ya. Sama seperti tadi, tapi ini dalam keadaan full, tidak ada oksigen, napas kering. Pilek dulu, persiapan nih untuk 30 detik. Oke, persiapan. Lanjut, napas di tangan di dada ya. Kita lanjut 30. Persiapan 1, 2, 3. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Buang napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bergerak ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15. Bawa ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang nafas. Oke, seperti itu ya. Kuat ya, 20, 30. Sekarang 1 kali lagi nih. Sudah jam 11 lebih, 1 kali lagi 40 sekarang. Biar lebih mantap powernya, biar lebih mantap lagi metabolismenya, biar oksigennya lebih menyebar lagi. Biar imunitasnya lebih meningkat ya. Biar tubuhnya lebih basah. Oke, sekarang meningkat jadi 40 ya. Persiapan. 1, 2, 3, 4. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bergerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tarik nafas. Tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang nafas. Oke, seperti itu ya napasnya. Mantap. Nanti silakan kalau mau ke air dulu. Ini lumayan. Napasnya biasanya kalau dilakukan dengan benar agak berkeringat ya. Karena ini pengolahan dengan gerakan kombinasi. Jadi sebenarnya latihan variasinya banyak. Bertingkat terus nanti sampai macam-macam. Ya. Sampai gerakan efek, napas efek bisa masuk semua sebenarnya kalau anggota efek. Dan dengan berbagai variasi termasuk latihan untuk meningkatkan kekuatan paru tadi yang di awal tadi itu hampir ada 60 variasinya ya. Itu hanya variasi yang keempat misalnya. Ada 60 lebih variasinya. Caranya banyak untuk meningkatkan untuk bisa sampai ke kekuatan napas untuk 1 menit 2 menit ke atas gitu ya. Caranya banyak. Kemudian variasi napasnya juga banyak. Jangan khawatir, ini belum pakai beban ya. Nanti suatu saat bisa pakai beban atau untuk suatu penyakit juga ada khusus caranya seperti tadi yang gula sampai turun segitu. Ada lebih khusus lagi kalau yang untuk yang berat seperti itu ya. Jadi progresif napasnya dari biasa naik dari gerakan ada campur-campurnya. Hanya harus dilatih dari yang biasa dulu. Nah, yang kemarin-kemarin coba dilatih tiap hari 1 kali 2 kali lebih bagus ya. Untuk apa? Untuk dipersiapkan tahap selanjutnya dan untuk pengobatan biar lebih bagus kan. Soalnya banyak yang hanya itu saja. Kopi jadi negatif, yang sering alergi, yang sering pilek juga tidak ada, yang lemas-lemas jadi segar gitu ya. Bahkan ada untuk meningkatkan vitalitas khusus, nah itu minimal 15 detik ada nanti. Soalnya tiap ritme napas itu bisa menjadi resep ya. 22, 33, 55, segi 3, segi 4, simetris, bisa jadi suatu resep nanti untuk keperluan apa. Nah, soalnya nanti berhubungan dengan frekuensi yang kata Pak Hendratmo itu, bahwa tiap tubuh itu ada frekuensinya. Dengan napas itu kita bisa tujukan ke suatu organ yang sakit misalnya. Frekuensi dia berapa, dengan napas kita berapa. Tambah lagi dengan musik, banyak kan musik meditasi, kadang banyak yang meditasi dengan musiknya. Musiknya itu disesuaikan frekuensinya berapa, dengan napas berapa, yang ditujuan berapa. Jadi beresonansi sama gitu ya.
Masuk untuk MP latihan getaran, pakai musik bisa disesuaikan, pakai napas, pakai ini, jadi lebih dapat gitu si pelumpang itu nanti kesananya. Gitu. Nah sekarang terakhir kita napas seperti biasa ya. Kalau napas MP disebut pengendapan. Kita pengendapan biar semua yang kita latih tadi bisa terserap, bisa bermanfaat, bisa badan si tubuh juga bisa lebih rileks. Kita ini napasnya sambil duduk, ikuti dari sini saja. Ini sudah lama tidak dipakai bunyinya. Bunyi gelas ini ya. Nanti ting, tarik, tong, buang, ting, tarik. Terus aja ikuti. Makin lama, makin rileks, makin santai, makin dinikmati. Supaya latihan-latihan yang tadi itu menyerap di tubuh kita, di kita juga teringat, dan manfaatnya bisa lebih bagus lagi ya. Ikuti ini. Bentar. Saya setting dulu waktunya ya, 5 menit saja. 5 menit ini sebagai penutup ya. Kita hanya ikuti ini saja. Tarik, buang. Harus bulat napasnya, tarik, buang. Jangan sampai sebelum bunyi, kita udah habis napas. Jangan. Nanti 1 menit 30 detik awal masih kejar-kejaran biasa, nanti setelah sana kita nikmati ini ya, ini napas paling nikmat nih. Dan kalau di frekuensinya frekuensi yang sama antara frekuensi bumi, frekuensi tubuh, jadi inti untuk menyesuaikan semuanya. Jadi biar lebih tenang, lebih rileks lagi, pakai napas ini ya, terakhir nih. Oke. Persiapan, badan rileks, bisa bersandar, bisa sambil duduk, bisa nyantai. 4, 3, 2, 1. Tarik napas. Buang napas. Ikuti ini aja ya. Tarik napas. Buang napas. Makin lama makin rileks, makin tenang. Pas buang semua dilepaskan ya, beban tubuh, beban pikiran, beban di badan makin dilemaskan.
Oke, cukup. Itu ya. Jadi kalau masih kurang sebenarnya banyak ya, di YouTube juga banyak. Dan jangan heran ya, kenapa ini beda. Karena variasinya saya sebutkan tadi banyak. Yang awal aja tadi di literaturnya bisa sampai 60 variasinya ya, belum napas-napas ritme seperti ini. Banyak variasinya. Kata saya juga ini sebagai jadi resep sebenarnya untuk suatu penyakit tertentu ya. Makanya ada link Google Form isian tadi, kalau misalnya ada yang khusus penyakit gula atau apa gitu ya, nanti bisa latihan khusus sebenarnya, khusus untuk yang sakit aja gitu. Nanti latihannya khusus dan beda sebenarnya ya. Kalau untuk yang sangat khusus ya latihannya, karena walaupun sebenarnya bisa menyentuh semua penyakit ya, tapi kalau misalnya ada yang khusus nanti sebenarnya bisa bervariasi ya, di MP itu bisa ada transfer energi, bisa nanti ada yang perbaikan struktur ya, karena penyakit tertentu itu ada hubungannya dengan struktur tubuh ya, nanti bisa kelihatan dari strukturnya. Bahkan kalau yang sudah mahir itu lihat dari jalan kakinya saja sudah kelihatan itu sakitnya apa kira-kira, atau penyebab sakitnya itu dari mana ya, misal gula dari jantung atau benjolan. Oh, karena strukturnya ini yang berubah nih, yang harus dibenarkan. Ada bisa dari situ. Kemudian sakit darah tinggi, sakit apa misalnya dari gulanya dari mana ya, dari karbohidrat atau dari minyak, bisa kelihatan juga ya, bisa dilihat dari mata sebenarnya. Nanti kelihatan ini sih penyebab gulanya itu dari mana. Hipo atau hiper, seperti tadi itu gulanya biasa normal terus, ternyata tiba-tiba melonjak, nah itu tipenya hipo. Jadi bisa kelihatan di mata orang ini tipenya hipo atau hiper ya. Kalau yang hiper ya udah biasa tinggi gula, kadang-kadang diantisipasi ya, karbonya dikurangi. Tapi yang hipo ini tidak kelihatan, hanya bisa kelihatan di mata sebenarnya. Orang ini hipo nih. Nah, ini bukan lebih bahaya karena tidak kelihatan, karena merasa normal, segala makan disikat ya, karbohidrat segala macam tiba-tiba melonjak. Nah, seperti yang tadi itu. Jadi banyak sebenarnya hubungan pengobatan itu, tapi diantaranya sin napas ini mengobatinya secara sistemik ya. Misalnya gula bukan hanya ke gulanya saja, tapi ke organnya semua, ke pankreasnya, ke jantungnya, segala macamnya dengan napas ini. Karena apa? Perbaikannya dengan oksigen ya, oksigen dari dalam tubuh. Kalau misalnya transfer energi ya ditransfer dari si yang mengobatinya. Kadang-kadang si yang mengobatinya sakit, tidak ada yang transfer ya. Siapa yang sakit, siapa yang menyembuhkan, banyak. Gitu. Tapi kita dengan napas ini mengoptimalkan ke si orangnya supaya dari tubuhnya dia sendiri yang mengobati itu. Bahkan bisa ditularkan ke yang di rumah misalnya, ke suami, istri, anak, tetangga, bisa diajarkan, oh gini caranya gitu. Tapi kalau transfer kan hanya sendiri saja. Nah, dengan ini kita mengoptimalkan si tubuh kita sendiri dengan oksigen itu ya. Dan jangan khawatir, bukan hanya itu saja. Tadi seperti disebutkan ada struktur tubuhnya, termasuk kalau gula atau apa bisa, atau suatu penyakit yang tidak ketahuan dari mana sih asalnya ini. Misalnya jantung tapi tidak sakit jantung. Nah, ada nanti bisa kelihatan sebenarnya dari mata juga ya. Asalnya akar penyakitnya itu dari mata. Keajaiban mata itu dari situ. Nah, ini kita baca-baca dulu dari sini ya. Berkeringat katanya
padahal di bawah kipas angin, ya kan, tidak bergerak, tidak apa, hanya dengan ini bisa berkeringat. Olah napasnya, kepalanya pusing, ya karena kita mengolah si oksigen itu seminimal mungkin ya. Jadi untuk merangsang si oksigen itu masuk ke si jaringan-jaringan gitu ya. Nggak apa-apa pusing biasanya, bisa berhenti dulu atau diteruskan juga tidak akan jadi masalah. Dahak tenggorokan pada keluar, mantap katanya. Ya, betul, diantaranya itu. Makanya yang COVID itu setelah napas ini biasanya ada ceritanya itu si dahak itu langsung keluar ya. Banyak ini testimoninya di chat ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Aldi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Wahyu. Ya, Ya, terima kasih Mas Wahyu sudah memberikan materi. Mungkin yang belum mengisi formulir, Google Form ada di chat, mohon diisi. Jadi di situ ada beberapa keterangan yang harus diisi seperti SpO2, terus gula darah, sewaktu, kolesterol. Nah, nanti ke depannya kita akan lebih spesifik, misalkan mengobati komorbid DM misalkan. Jadi khusus yang DM dengan alat ukur yang ada, yang dimiliki atau lewat lab boleh. Jadi kita tahu hasil latihan itu yang tadi seperti dijelaskan Mas Wahyu, benar nggak sih? Ada yang dari 700 atau dari 600 bisa normal lagi gitu. Nah, tapi harus berdasarkan alat ukur, tidak hanya oh saya sudah ngerasa sehat atau saya sudah enakan. Itu kan tidak ada dasarnya gitu, hanya mengira-ngira. Tapi kalau menggunakan alat ukur seperti tadi yang di-share, mau portable, mau lewat lewat lab, monggo disilahkan. Silahkan saja, itu bebas. Jadi minggu depan kita berjumpa lagi dengan materi yang lebih spesifik. Mungkin dari Mas Yu ada yang ingin disampaikan? Saya unmute. Monggo. Terima kasih Mas LD. Karena kita sudah menginjak seri ke-6, kita ingin dapat masukan lah, testimoni dari 1 sampai 3 peserta ini. Kiranya ada saran apa atau testimoni setelah mengikuti latihan ini. Saya kira itu, Mas. Makasih, Mas. Oke, monggo. Mungkin dari peserta, dari Mas dan Mbak, atau dari Bapak dan Ibu, ada masukan, testimoni, atau apapun itu yang ingin disampaikan? Monggo, silakan di-unmute aja yang mau menyampaikan. Saya Mas. Prabu. Ya, monggo Mas Prabu dari Surabaya. Ya betul, Surabaya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali pada Pemda Jawa Barat. Testimoninya setelah mengikuti latihan dari Mas Wahyu itu saya tahan di dada itu batuk lumayan, sudah bagus, sudah nggak ada batuk lagi udah. Padahal batuk saya itu minta ampun, sudah berbulan-bulan dengan latihan pernafasan ini, alhamdulillah. Terima kasih Merpati Putih. Oke Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Payi Starmo, Payi, sok Payi. Atau siapa? Butini? Iya, boleh. Maaf, saya ya, Ibu Tini, ya. Terima kasih sekali. Saya mau kasih testimoni, emang beberapa kali saya ikutin olah napas ini. Tapi emang secara spesifik nggak akan hafal semuanya, tapi yang saya ingat aja. Nah, kemarin kebetulan saya agak sakit, agak mual,
terus ada pusing, saya agak khawatir juga, takut kena itu apa. Saya coba dengan olah nafas yang saya ingat aja, ternyata masih bisa bertahan 30 terus 35, jadi saya lega, ternyata nggak apa-apa. Jadi emang saya terima kasih, ini sangat terbantu banget. Saya baru tahu kalau di Merpati Food itu ternyata olah nafas itu banyak sekali, hampir sama jadi kayak ilmu kedokteran juga yang saya tahu, yang saya lihat kok hampir mirip gitu. Jadi saya sangat terima kasih sekali, banyak dibantu dan banyak tahu ilmu ini. Jadi itu aja yang saya ini, dan sama saran saya kalau karena emang saya nggak hafal banget urutan-urutan, satu waktu bisa diulang lagi yang kira-kira yang penting gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin Pak izin. Monggo. Mengapa? Saya Pak Cak Supri atau Pak Cakpri panggilan Pak. Oh ya, Mas. Di mana? Dari mana? Saya dari Bojonggede, Kabupaten Bogor, Pak. Tetangga saya ternyata. Bojonggede ya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Wahyu yang sudah memberikan pelajaran sangat berharga. Kedua juga buat MP Diklat Pemda Jawa Barat. Alhamdulillah, saya baru saja kena COVID, Pak. Saya dirawat kurang lebih 10 hari dan sekarang dalam masa pemulihan. Saya ada komorbid, gula darah, Pak, diabetes. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti tadi saya juga banyak perubahan. Tes paru-paru saya tadi yang dibimbing oleh Bapak Wahyu. Pertama saya 20, yang kedua 40, yang 30, yang ketiga 40. Jadi ada peningkatan, Pak. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Salam sukses buat MP Pemda Diklat Pemda Jawa Barat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Cakpri. Kemarin dirawatnya di mana, Pak? Maaf, gimana, Pak? Dirawatnya di mana kemarin? Di Rumah Sakit Ketegangan Obat Cibubur, Jakarta, Pak. Oh, Iya. Tadi juga saturasi saya cek, alhamdulillah saya 98, Pak. Sebelumnya naik turun 93, 94. Setelah saya ikut olah pernapasan Garuda, saya cek, saya kebetulan ada oximeter di rumah. Alhamdulillah 98 stabil. Sebelumnya naik turun 93, 94, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Mungkin minggu depan Pak Cakpri bisa ikut lagi ya. Siap, terima kasih, Pak, bimbingannya. Mungkin ada lagi, satu lagi? Saya, boleh? Dari? Saya Ibu Dwi dari Bandung. Oh, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya tuh pernah vertigo. Dan pada waktu itu, kepala saya sepertinya mau kumat vertigo. Jadi di batang leher belakang saya itu sakit sekali kepala saya, kalau nunduk sedikit sakit dan puyeng. Toleh ke kanan ke kiri juga sakit banget. Terus saya nggak minum obat, saya memang mengurangin minum obat medis. Nah, saya ikut BEP, Bioenergy Power. Itu kan olah nafas dan olah gerak. Saya nggak kuat kalau geraknya itu harus ada yang nunduk, saya pusing, nggak kuat. Akhirnya saya olah nafas. Begitu saya diberi oleh adik saya olah nafas MP, saya coba yang 2, 3, 5 itu, Pak. Baru sekali seri saya lakukan, langsung kepala saya enteng sekali. Terus saya tahap kedua coba makin enteng dan langsung sakit kepala saya yang di belakang batang leher itu hilang sampai sekarang. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Itu olah nafas yang paling gampang ya, Pak ya, 2, 3, 5. Tambah yang tadi olah nafas Garuda saya coba. Saya kayak belum kuat, Pak. Nahan nafasnya terlalu lama. Saya kadang-kadang tahan nafas, bernafasnya pakai nafas perut karena BEP itu nafasnya nafas perut. Jadi saya ikut MP ini kadang-kadang nafas dada, kadang-kadang nafas perut. Jadi mungkin itu sehingga saya nggak stabil, Pak. Itu aja barangkali, Pak. Terima kasih MP-nya. Olah nafas MP saya coba ikutin terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh satu lagi? Jadi 5. Ada lagi yang mau kasih testimoni atau masukan buat kami agar lebih baik ke depannya? Ada Mas lagi? Gigi, sebentar Mas Gigi. Oh, boleh Mas Wahyu. Ada katanya bingung napasnya yang mana ya. Makanya ini napasnya dari sesi 1, 2, 3, 4, 5 ini kan bervariasi ya.
Jadi kita bisa ambil mau yang mana. Tadi katanya sama gerak pusing, jangan pakai yang gerak. Ada yang hanya duduk saja tadi, yang 2, 3, 5 tadi kan. Nah itu aja terus yang berperbanyak 2 set, 3 set. Kalau misalnya bingung, wah kita pengen sampai berkeringat nih, tambah lagi yang tadi, yang Garuda tadi. Yang Garuda isi, tarik napas bergerak, kemudian yang Garuda kosongnya tadi, buang napas bergerak. Bisa itu. Jadi kalau misalnya pengen mantep pisan semuanya gitu, tapi minimal rutin sehari 2 kali itu yang napas itu aja yang biasa. Jadi bisa dipilih sebenarnya, dan semuanya juga bagus ya untuk mengobati tadi. Itu Mas Gigi, biar tidak bingung itu yang mana katanya banyak. Emang banyak sih bervariasi, dan ada yang santai, ada yang sambil bergerak, makanya tinggal dipilih aja yang mana yang enak. Yang penting rutin latihannya gitu. Lanjut Mas Gigi. Ya, betul. Yang penting istiqomah, itu dia. Ya. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Kalau nggak ada, saya tutup. Mungkin terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu minggu depan dengan mungkin lebih private, karena kita akan lebih spesifik latihannya untuk hanya penderita DM ya Mas Wahyu. Ya, nanti bisa minggu depan atau kapan, bisa minggu depan misalnya ada yang isi yang mana ya, kita sambil menganalisa data dulu, melihat dulu ada berapa orang yang sakit yang nyambi. Kalaupun misalnya tidak minggu depan, misalnya minggu depan ada yang isi siapa gitu. Ya. Dan Nanti itu jadi dari data Google Form yang tadi saya share itu mohon diisi, jadi nanti kita tahu keluhannya apa, DM-nya berapa, kolesterolnya berapa. Sebelum dan setelah latihan nanti selalu kita cek. Jadi nggak mesti juga harus punya, bisa dicek di apotek banyak atau di lab. Itu monggo, bebas, tidak diharuskan. Minimal oximeter kita punya sih harusnya. Gitu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mas Yu, ada lagi? Silakan yang belum ikut komunitas, silakan gabung dengan komunitas kita, Mas. Insya Allah. Mas Wahyu mau tanya. Ya Mas, siap. Saya Ferry di MP Jakarta Selatan. Siap Mas. Mau tanya itu untuk ya minggu depan. Sebelumnya kita kan perlu mengukur tingkat gula darah kita. Saya biasa dengan glukosa tes pakai strip gitu ya. Nah ini sebelum kita latihan kita ngukur dulu. Jadi begitu. Punya riwayat gula nggak? Saya baru aja didiagnosis oleh dokter diabetes awal. Berapa kemarin di tes awal? Biasanya saya seminggu sekali ngukur tuh sekitar skalanya 120-an. Ya. 120-an itu setelah puasa 10 jam dari makan malam terakhir ya. Kalau sewaktu berapa? Nah ini belum pernah ngukur sih kalau sewaktunya. Nah ini kan kalau misalnya mau latihan seperti ini sewaktu saja. Sewaktu aja. Kan nggak usah puasa nih, mau latihan misalnya. Dites dulu kalau gampang kan ada alatnya. Nanti kita coba tes latihan atau misalnya latihan sendiri boleh. Napasnya yang awal-awal kemarin itu. Kemudian dites hasilnya. Berarti saya untuk minggu depan nggak perlu puasa dulu Mas ya? Nggak usah. Yang penting jangan dekat sama makan aja. Oke. Nanti kan targetnya sebenarnya gula darah itu per 3 bulan ya, HbA1c-nya ya, pemeriksaan itu kan sebenarnya HbA1c yang sangat signifikan itu, dan berubahnya itu 3 bulan minimal. Kalau gula darah itu kan hanya sewaktu ini gitu kan, tapi sebenarnya kelihatannya itu dari HbA1c itu, atau misalnya ada yang kemarin yang tadi ditayangkan itu yang 600 itu pandangan dia itu sampai 1 meter ya, dengan jarak lewat 1 meter itu udah nggak kelihatan sebenarnya. Nah itu perbaikannya full semua sampai matanya biasa lagi, normal lagi. Sekarang udah 3 bulan dia udah biasa lagi, matanya normal lagi. Asalnya jangankan baca gitu ya, biasanya baca huruf kecil juga bisa. Ini pandangan 1 meter aja, nyetir aja udah nggak bisa dia. Kacamata tuh berubah terus. Dari min sekian, plus sekian itu. Udah 3 bulan itu memang sudah benar-benar bersih ya, gula di mata di ini sampai udah bisa baca lagi. Nah untuk program selanjutnya ini bukan hanya untuk minggu depan ya, minggu depan bisa yang isi siapa saja. Kita mau di data dulu. Ini misalnya ada yang gula berapa, nanti bisa khusus latihannya karena
supaya terfokus gitu sakit apa biar bisa betul-betul sembuh ya. Nah kalau misalnya dengan obat itu ya gitu biasanya bolak-balik dan bukan tambah ini malah makin menurun gitu ya, bisa kemana-mana kan dari gula itu bisa ke tekanan darah, bisa ke jantung, bisa ke hipertensi, bisa ke lain. Nah dengan napas itu semuanya bisa dan contohnya yang tadi itu bukan main-main benar nih, pandangan sampai 1 meter dia melihat itu udah kabur sama sekali di mata itu, dan sembuh totalnya itu si pandangan mata itu udah sampai 3 bulan, jadi udah benar-benar hanya napas aja, dia nggak makan obat apa-apa. Karena obat itu biasa hanya menekan kadar gula darahnya saja, tapi tapi kurang memperbaiki organ tubuh si pankreas. Iya. Kalau dengan oksigen itu kan sistemik semuanya, si pankreasnya, si hasil insulinnya, si hormonnya juga, si pembuluh darahnya semuanya dengan oksigen itu dibersihkan, makanya ya lumayan alhamdulillah itu. Pandangan 1 meter sampai huruf kecil sekarang udah baca. Apalagi ada latihan khusus napas untuk latihan khusus mata ya. Itu lebih ini lagi. Ini tidak sampai ke latihan khusus mata, dia hanya mengobati gulanya aja. Efeknya ya ke matanya juga lebih bagus. Gitu, Mas. Ya. Saya pernah dapat info diajarkan oleh salah satu senior saya, itu salah satu latihan untuk penderita gula diabetes adalah dengan duduk simpuh, kemudian di lutut kita antara pantat kita dengan lutut kita dijepit dengan bambu, Mas. Nah itu sebenarnya ada cara tersendiri untuk mengobati atau memperbaiki struktur tubuh ya, karena pengaruh dari struktur tubuh atau rangka sebenarnya. Jadi ada yang bergeser, tapi harus didiagnosa dulu ini yang bergesernya yang mana, yang berubahnya yang mana, bisa ke sebelah kiri, bisa sebelah kanan, bisa dua-duanya. Nah di antaranya dengan merubah struktur itu ya, bisa dengan campur napasnya atau bahkan hanya merubah strukturnya aja. Si gulanya bisa normal langsung sebenarnya, tapi ini harus offline sebenarnya karena harus dilihat dulu ya kakinya. Ada khusus terapi napas aja, ada dengan seperti gerakan tadi, gerakan MP ada yang khusus untuk itu, atau sama si pelatihnya langsung diperbaiki si strukturnya ya, termasuk gula, ada benjolan, ada apa, hanya dengan memperbaiki struktur, insya Allah si benjolan pun hempes karena ada sumbatan-sumbatan yang dari robahan struktur itu yang menyumbat gitu. Tapi kalau strukturnya dirubah, dibenarkan sesuai jalurnya, si peredaran getah bening, peredaran pembuluh darah jadi lancar, termasuk yang gula tadi. Ada yang organ yang terjepit atau tertarik atau segala macam selain sebagainya, diantaranya ya dengan lidi tadi, dengan sikap-sikap seperti tadi. Tapi itu baiknya harus dengan offline ya. Offline ya, baik. Lihat dulu struktur tubuhnya. Iya, baik ya. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, Mas. Lanjut, Mas Kiki. Sorry, terima kasih Mas Ferry. Mungkin sama-sama Mas Kiki. Dan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih. Semuanya sehat. Jabar. Jabar.